Ya, sekarang ini gue pengen ngebahas tentang Hunger dari Netflix. Hunger ini menceritakan tentang bagaimana sebenarnya Hunger ini adalah nama restoran dari seorang chef bernama Paul yang sukses pada saat itu. Ada satu karakter bernama Oi yang tadinya buka kayak UMKM makanan gitu, terus dia ditawarin untuk kerja di bisa dibilang di Hunger tersebut gitu ya. Terus si Oi ini yang tadinya UMKM itu justru tertarik kepada tawaran tersebut untuk menjadi seorang sous-chef di restoran mewah itu. Si Oi by the way ini film Thailand ya, makanya aku nyebut nama-nama Thailand. Si Oi ini sebenarnya adalah anak yang pemimpi banget, anak yang suka masak banget sama seperti saya, yang pengen banget sebenarnya begitu dapat tawaran ini, walaupun awal dia ragu, tapi Hunger ini adalah restoran nomor 1 fine dining pada saat itu. So, Oi ini tertarik sekali untuk menjadi bagian di restoran itu. Si Oi ini tentu mendapat dukungan yang sangat baik dari keluarganya gitu ya. Chef Paul adalah chef yang sangat terkenal. Chef Paul adalah chef yang bisa dibilang sangatlah tegas. Kehidupan dapur sebenarnya memang tegas. Maksudnya kalau kita ke fine dining restoran memang kehidupan dapur yang digambarkan di sini memang benar-benar kehidupan dapur di dunia nyata gitu, di fine dining restoran. Si Oi ini mendapat gelar sous chef atau mendapat bagian sous chef itu karena si Chef Paul harus menyajikan makanan mewahnya ke salah satu pertemuan gathering di salah satu orang terkaya di Thailand. Si Chef Paul tentunya punya standar yang sangat tinggi. Tapi Chef Paul ini punya masa lalu yang sangat lama. Nah, kita masuk ke bagaimana sih cerita si Chef Paul ini. Chef Paul ini sebenarnya dari kecil memang orang miskin yang tidak mendapat bisa dibilang diremehkan atau tidak mendapat respon yang baik di kala dia kecil, karena dia adalah seorang anak pembantu. Jadi dia punya mimpi untuk menyajikan makanan-makanan yang kecil, istilahnya dengan porsi yang kecil, untuk kasih tahu ke orang-orang kaya sebenarnya bahwa dia yang dulu masih kecil itu dihina karena tidak bisa makan makanan mewah tersebut di rumah majikannya, dia bisa memasakkan orang-orang yang kaya oleh karena masakannya, dan sekarang ini terkenal. Chef Paul sebenarnya punya banyak sisi kelam. Maksudnya Chef Paul banyak banget punya hal-hal yang tidak diketahui sama pelanggan-pelanggannya. Jadi Chef Paul itu dia justru harus mendapatkan bahan-bahannya dari orang-orang kecil. Nah, itulah kenapa mimpi Chef Paul itu pengen kasih tahu kalau ke semua orang-orang miskin bahwa ini loh yang dulu dihina akhirnya bisa memasakkan kalian ke orang, dan dia pengen kasih tahu ke orang-orang kaya bahwa Anda menghina saya dulu gitu. Akhirnya dia yang memasakkan orang-orang kaya tersebut. Chef Paul sebenarnya punya sisi kelam lagi. Chef Paul banyak sekali mengganti bahan-bahannya. Chef Paul banyak sekali mengganti bahan-bahannya ke bahan-bahan yang aneh. Yang tadinya harusnya ayam menjadi burung langka. Tentu tidak diketahui fakta kelam itu oleh setiap bisa dibilang pelanggannya.
Oi yang tadinya miskin dan dihina juga berhasil ke Hunger yang salah satu restoran kaya tersebut. Ternyata di awal film Oi berusaha sekali untuk mendapatkan standar yang pas di matanya Chef Paul. Jadi usahanya Paul ini untuk bangkit dari keterpurukannya karena dia cuma bisa masak-masakan UMKM, masakan rumah gitu kan. Sementara dia harus ngejar standar yang buat orang kaya itu sangat susah. Nah itu usahanya sangat digambarkan di sini. Terus si Oi ini juga tidak mengetahui ternyata siapa punya sisi-sisi kelam tersebut gitu. Ketika film ini ngajarin bahwa ketika kemarahan menghantui kita, kita bisa melakukan apapun untuk membalaskan dendam tersebut. Chef Oi, kita sebut aja ya, akhirnya bisa membalaskan, artinya mendapatkan kesuksesan yang sama gitu. Mendapatkan kesuksesan yang sama dengan Chef Paul karena dia akhirnya memutuskan untuk berdiri pada saat tahu masa-masa kelamnya Chef Paul yang sering banget menipu customernya dengan daging-daging yang tidak benar sebenarnya gitu ya. Chef walaupun tidak gentar dengan hal tersebut karena dia sudah merasa di atas angin gitu. Nah, Chef Oi ini pun berusaha untuk menyaingi Chef Paul dengan membuka sebuah restoran, bekerja sama dengan satu orang kaya yang sempat menawarkan kerjasama bersama Chef Paul, tapi Chef Paul menolak mentah-mentah. Inilah aku diajarin juga dari film ini bahwa setiap kesuksesan itu harus ada risikonya. Jadi ketika Oi mendapatkan kesuksesannya, Oi pun berubah yang tadinya sebagai orang yang sangat family priority sekali menjadi orang yang jarang pulang, menjadi orang yang sibuk dengan kerjaannya, menjadi orang yang bagaimana bisa menyaingi Chef Paul ini gitu ya. Dia mempunyai ambisi. Pada saat satu kali dia diundang untuk menjadi private chef untuk salah satu lagi-lagi family gathering atau gatheringnya orang kaya. Chef Paul pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi salah satu chef private untuk acara tersebut. Yang para tamu tentu memuja-muja Chef Paul dengan namanya yang sudah tinggi sekali. Terus siapa sih Paul ini yang baru membuka restoran? Memang enak, cuman masih jauh lah di bawahnya Chef Paul. Ternyata salah satu orang berusaha untuk membongkar semua kebusukan Chef Paul. Persaingan yang aku belajar dari sini, persaingan sebuah bisnis memang terkadang harus jahat. Artinya gini ya, jarang sekali orang yang mementingkan kualitas ketika kesuksesan itu datang. Artinya ketika ini punya UMKM, dia selalu standarisasi makanannya sebagai standar yang bagus untuk UMKM. Karena kemarahan yang akhirnya punya andil dalam perbentukan restoran baru AU. Jadi dia tidak lagi mementingkan masakannya seperti apa, walaupun tetap enak ya.
tapi dia lebih mementingkan bagaimana sih dia bisa mengalahkan Chef Paul. Dan ada satu kata-kata yang bagus yang aku belajar dari film ini, yaitu kita harus selalu lapar untuk kesuksesan. Artinya ketika itu yang terjadi, kita akan berusaha terus menerus untuk mempertahankan kualitas kita sebagai orang yang ingin menggapai kesuksesan untuk waktu yang lama tanpa menghiraukan rasa marah. Kita bisa membuktikan ke orang bahwa kita bisa kok satu level sama orang tersebut tanpa libatkan rasa marah atau rasa dendam di setiap bisnis kita. Chef Paul yang tadinya dihina, dia punya rasa marah yang sama dengan Au yang merasa bahwa Chef Paul tidak jujur. Dia ingin mengalahkan Chef Paul karena dia adalah orang yang jujur. Akhirnya malah persaingan bisnis ini berjalan secara seru. Walaupun genrenya thriller, aku jadi ingat sama film The Menu, sama film Chef waktu beberapa tahun lalu gitu ya, sebagai film yang mengajarkan banyak hal yang berharga di bidang bisnis ini. Selalu ada yang satu dan lain hal yang membuat kita harus, atau ada beberapa orang harus mencurangi bahan-bahan misalnya. Tapi ada juga kok orang yang jujur untuk menjalani bisnisnya, dan tergantung kita mau ikutan yang mana, mau dapat kesuksesan secara baik atau secara kotor. Itu yang aku belajar dari film ini sih. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.